Nah, saudara, saya mau melanjutkan apa yang kita pelajari berapa minggu yang lalu, ya, tentang apa, saudara, mengatasi penghalang koramdeo di keluarga. Nah, hari ini, saudara, saya mau membahas lebih praktikal lagi, bagaimana kita mengatasi problem berbagai adiksi di keluarga. Jadi, saudara, pada zaman akhir ini, kita lihat nubuatan yang Tuhan Yesus sampaikan. PowerPoint yang kedua, kita lihat, saudara, ya, Tuhan Yesus menyampaikan pesan buat kita, saudara, ya, untuk orang yang hidup di zaman akhir. PowerPoint yang kedua. Ya, dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa dan berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, saudara, Tuhan peringatkan kita. Ini bukan, dia bukan ngomong langsung kepada orang-orang yang tidak percaya. Dia ngomong kepada murid-muridnya. Nah, dia berkata, saudara, mereka disuruh berjaga-jaga supaya jangan mereka syarat oleh 3 hal, pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan dunia ini. Ya, mungkin saudara berkata, Pak Edi, ini mah bukan buat saya nggak pernah mabuk, Pak Edi. Ya, masa Pak Edi ngomong sama saya pemabuk sih. Nah, kita mau lihat ayat ini apa artinya, saudara, supaya kita mengerti. Karena ini disampaikan untuk murid-muridnya. Kita murid-muridnya, saudara. Ya, nah, mari kita lihat PowerPoint berikutnya, saudara. Saya percaya ini keadaan manusia yang hidup di zaman akhir, terutama dalam keluarga kita, saudara. Nah, problem keluarga di zaman akhir, saudara, berkaitan sama 3 hal ini. Ya, nah, pesta pora. Apa artinya pesta pora di sini, saudara? Ya, orang pesta makanan, misalnya, ya. Nah, artinya gini, saudara. Dia hidup untuk menikmati, mengumbar hawa nafsunya, saudara. Ini yang disebut hedonisme. Ya, hedonisme, tujuan hidupnya adalah untuk menikmati sesuatu yang nikmat. Ya, jadi saudara, misalnya ada orang bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Nah, ini yang disebut pesta pora, saudara. Jadi banyak orang, ya, akhirnya, ya, gelojo, ketagihan makanan, saudara. Ya, waduh, hidupnya, saudaraku, diikat oleh hawa nafsu makan ini, saudara. Ya, jadi ada orang yang, saudara, hidupnya untuk makan, hidupnya untuk menikmati seks. Nah, itu hedonisme, saudara. Hidupnya untuk jalan-jalan. Nah, ada orang Kristen yang, saudara, kalau dia kerja apa aja untuk satu tujuan, menikmati jalan-jalan. Bukan nggak boleh jalan-jalan, saudara. Tapi buat dia itu tujuan utama. Ya, ketika dia jalan-jalan, saudara, dia lupa semua. Ya, lupa sama Tuhan, lupa sama keluarganya, lupa sama apa, saudaraku, beribadah. Dia bisa korbanin yang lain itu semua hanya untuk, saudaraku, tujuan utamanya, yaitu menikmati, ya, sesuatu yang, ya, apa, saudaraku, yang nikmat itu. Nah, itu hedonisme. Saudara, mungkin kita ada yang seperti itu, saudara. Nah, mari kita periksa diri. Kalau kita terikat dengan hal-hal ini, waktu Yesus datang, kita nggak siap. Kita nggak bisa menantikan kedatangannya, saudara, kalau kita terikat dengan macam-macam hal ini. Ya. Kedua adalah kemabukan. Nah, apakah ini hanya bicara soal alkohol? Ya, tidak, saudara. Bukan hanya alkohol. Semua bentuk adiksi.
Itu maksudnya, saudara. Kemabukan di sini. Ya, jadi ada macam-macam adiksi, saudara, di dunia ini. Ya, narkoba, adiksi rokok, alkohol, ya, apalagi, saudara, pornografi. Ya, ada orang addicted, ya, terikat dengan pornografi, kecanduan pornografi. Ya, ada orang kecanduan apa? Drakor, saudara. Drama Korea, sekali lagi, saya tidak anti dramanya, saudara. Tapi adiksinya bahaya sekali, saudara. Ya, kemudian apalagi, saudaraku? Ya, adiksi games kalau anak muda. Wah, diikat oleh games, bisa main game, saudaraku, jam-jaman. Ya, sampai lupa belajar, lupa segala-galanya. Ya, saudaraku, ini kemabukan maksudnya. Ya, adiksi games. Ya. Nah, saudara, banyak jenis adiksi yang lain, tapi di akhir zaman ini ada adiksi baru yang kita nggak sadar, saudara. Yaitu adiksi ya medsos atau digital addiction, saudara. Ya, di mana, saudara, kita kecanduan digital. Ya, kecanduan smartphone, gadget. Ya, kecanduan dengan apa program-program yang ada di dalamnya, saudara, yang merusak hidup kita. Ya, saya pernah dengar seorang ahli cyber, dia cerita gini, saudara, dia orang Kristen juga. Dia bilang gini, kalau kamu kecanduan narkoba, 3 bagian otak kamu rusak, tapi kalau kamu kecanduan digital, 5 bagian dari otakmu rusak. Wow, lebih parah akibatnya. Tapi masalahnya, saudaraku, ya, digital addiction ini, saudara, nggak disadari. Nah, kita aja nih dengar khotbah begini, saudara, mungkin udah ada di hati kita, enggak, gua enggak. Ya kan? Gua enggak. Tapi menurut saya, ya, saudara, semua orang, termasuk saya, saudara, ya, kita semua, ya, cuma ada 2 pilihan, saudara. Cuma ada 2 pilihan. Apakah kita, saudaraku, menguasai smartphone kita, kita mengontrol oleh smartphone kita, atau kita dikuasai, dikontrol oleh, saudaraku, smartphone. Cuma ada 2 pilihan. Kalau saudara belum membuat keputusan mengontrol smartphone, nggak ada pilihan lain. Saudara masuk kategori yang kedua, dikontrol oleh smartphone. Itu sama kayak uang. Ya, cuma ada 2 kelompok orang. Dia menguasai uang, dia menggunakan uang untuk, saudaraku, tujuan yang baik, atau dia dikuasai oleh cinta uang. Cuma ada 2. Nah, saudara, hari ini kalau kita nggak pernah membuat keputusan menguasai smartphone, kita pasti dikuasai oleh dia. Jadi kita semua, saudara, ini saya ngomong terhadap saya juga, ya, sampai, ya, tingkat tertentu, saudara, kita semua dikuasai oleh smartphone. Ya, cuman ada yang parah sekali addiction-nya, ada yang ringan. Ya. Nah, saudara, tapi kita semua, ya, harus menghadapi kenyataan ini, saudara. Adiksi ini, saudara. Ya. Nah, makanya, saudara, saya dorong saudara hari ini yang dengar khotbah ini, mari kita catat, saudara. Ya, kita dengerin. Ini buat kita semua, saudara. Termasuk buat saya yang mengkhotbahkannya. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, Yesus bilang kita nggak boleh syarat, ya, oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, ini apa, saudara? Gampang, mengertinya dari kata penting. Nah, apa yang paling penting dalam hidup saudara, ya, itulah yang membuat saudara sibuk. Karena saudara harus mengabdi kepada yang paling penting itu dalam hidup saudara. Itu jadi berhala, saudara. Saudara tunduk kepada dia. Saudara habiskan waktu yang sibuk dengan dia, saudara. Ya. Jadi apa yang paling penting dalam hidup saudara, itulah berhala kita, saudara. Ya, kalau uang paling penting lebih dari Tuhan, maka uang jadi berhala kita. Maka kita memberikan, ya, paling banyak prioritas waktu untuk dia, saudara. Ya. Nah, pada akhir zaman Tuhan tanya kita, saudara, apa yang menjadi prioritas utama kita? Ya, saudara.
Nah, banyak orang nanti, saudara, begitu sibuk cari uang karena mau kaya, sibuk cari uang, saudara. Begitu sibuknya dia dikuasai oleh ketergesa-gesaan itu, sampai tidak ada waktu lagi buat Tuhan, saudara. Nggak ada waktu buat Tuhan, nggak ada waktu buat keluarganya, bahkan buat dirinya pun nggak ada waktu, saudara. Ya, dan akhirnya, saudara, dia hidupnya ya menjadi hamba ya dari berhala itu, saudara, dikuasai oleh berhala itu. Nah, makanya hidupnya sibuk ya, tapi saudaraku, dia diperbudak, kerja kayak kuda, banting-bantingan, semua dibanting. Banting harga, banting tulang, banting setir, banting pintu. Nah, kalau gagal banting istri, banting anak, semua dibanting, saudara ya. Karena dia, saudaraku, udah dikuasai oleh berhala ini. Saudara, apa yang menguasai saudara yang paling penting dalam hidup saudara? Ya, itu akan menyita waktu saudara. Nah, orang yang demikian nggak bisa berdoa, saudara. Nggak ada waktu berdoa. Ya, akhirnya saudara, ya dia hidupnya nggak siap waktu Tuhan Yesus datang. Ya, karena dia workaholic. Ya, dia diikat oleh pekerjaannya, saudara, sampai nggak ada waktu buat Tuhan, nggak ada waktu buat sesamanya, saudara, ya, buat keluarganya apalagi. Kalaupun ada waktu, lihat, saudara, ya, mereka duduk di gambar ini, satu keluarga lagi makan malam, tapi saudara lihat, saudara, mereka ya kelihatannya dekat tapi jauh, saudara. Ya, karena ada yang bilang gini, saudara, smartphone bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, saudara. Iya, ya, yang dekat-dekat jadi jauh. Ya, ini kan nggak ada hubungan, jauh jadinya. Nah, yang jauh-jauh jadi dekat, ya kan, saudara? Pornografi zaman dulu susah dapatnya. Ya, sekarang bisa jadi dekat, masuk ke kamar saudara. Home delivery, masuk ke smartphone saudara ya. Dulu mau cari narkoba, mau cari macam-macam narkoba, susah infonya, kita mesti jauh-jauh. Sekarang pakai smartphone bisa dapat, yang jauh jadi dekat. Yang dekat jadi jauh, saudara. Ini yang terjadi di zaman akhir. Nah, kita harus bisa ngatasin problem-problem adiksi ini, saudara. Ini semua membentuk addiction. Ya, nah, bagaimana kita menang? Nah, mari kita lihat nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6, 12-13. Saudara, dia lagi ngomong sama orang yang ya kena addiction, saudara. Segala sesuatu halal bagiku, ya, ayat 12. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, semuanya ya halal, saudara. Ini kaitannya makanan-makanan ya, konteksnya halal, tapi nggak semuanya berguna. Ya, saudara bilang, apakah kotoran sapi halal? Halal, saudara. Kalau saudara mau halal, tapi kan nggak berguna, saudara. Ya, juga yang paling penting, saudara diperhamba nggak oleh suatu apapun? Diperhamba nggak? Makanan, saudara, yang baik pun, ya, kalau saudara diperhamba, nah itu udah dosa. Diperhamba inilah addiction, saudara. Tuhan nggak mau kita diikat oleh kecanduan apapun dalam tubuh kita, saudara. Nah, bagaimana supaya kita menang? Nah, makanya Paulus, saudara, ya, membenarkan dulu cara pandang mereka. Kenapa mereka terikat dengan berbagai macam addiction dalam tubuh mereka, saudara? Karena telah kemasukan ya dalam diri jemaat Korintus, saudara, pengajaran yang berasal dari gnostik yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, saudara, yang mengatakan begini, saudara. Ya, kita manusia begitu lahir, roh kita kudus, baik, suci, tidak ada dosa, murni. Ya. Tapi yang jahat adalah tubuh kita.
Ya, tubuh kita itu jahat. Karena filsafat Yunani, saudara, tubuh kita itu semua materi, tubuh kan ada materi. Nah, materi itu yang ciptain bukan Allah, ya, bukan Theos, tapi yang ciptakan adalah setan, saudaraku. Yang ciptakan adalah setan. Makanya, saudara, tubuh manusia itu jahat karena dia mengandung materi. Nah, oleh sebab itu, saudara, ya, untuk supaya bisa bahagia, ya, maka ada dua perlakuan terhadap tubuh, saudara. Nah, dua-duanya ekstrim. Ya, nah ini masuk ke dalam gereja pemahaman ini, saudara. Nah, ekstrim yang pertama, supaya kita bahagia karena tubuh itu jahat, tubuh mesti dikekang kejahatannya, ya, dengan berbagai macam tindakan-tindakan ascetisme. Ya, ascetisme artinya penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan terhadap tubuh, saudara. Misalnya puasa, ya, misalnya saudara, ya Kristen juga ada puasa ya, tapi ini puasa dengan kekuatan sendiri untuk menyiksa supaya tubuh kita ya jangan memanifestasikan hawa nafsunya. Dikekang tubuh ini, ya. Nah, prinsipnya gini, karena tubuh jahat kita harus benci terhadap tubuh kita, saudara. Nah, itu ajaran Gnostik udah masuk ke gereja. Ini yang ekstrim satu. Ekstrim lainnya menganggap gini, saudara, karena tubuh kita memang berdosa, apa boleh buat? Sudah berdosa, jahat, ya sudah, supaya kita bahagia, nikmati aja, ya, keinginan-keinginan tubuh kita, nikmati aja keinginan hawa nafsu kita, saudara. Jadi kalau kita mau makan, makan aja, ya, nikmati. Toh apa yang kita lakukan terhadap tubuh nggak ada kaitannya sama roh kita. Toh walaupun kita menikmati itu, kita mati masuk surga kok. Ya, apa yang kita lakukan dalam tubuh nggak ada kaitannya sama hidup kekal. Istilahnya gitu, saudara. Jadi nikmati aja. Nah, terutama seks mereka nikmati, saudara, dalam tubuh mereka. Nah, makanya orang Yunani maupun orang saudaraku Romawi, termasuk orang Kristen yang udah dipengaruhi, ya mereka zaman itu, saudara, kalau mau pesta, mau makan banyak, mau hedonisme, saudara, mereka caranya gimana? Makan dulu, nikmati. Kalau udah kekenyangan nggak bisa makan, ya mereka pergi ke belakang ruang pesta, itu ada namanya ruang muntah. Di situ mereka ambil, saudaraku, bulu ayam, dikilik-kilik kerongkongannya, keluar semua muntahnya, saudara. Kemudian mereka makan lagi. Nah, ini hedonisme, saudara. Setelah makan, udah kenyang. Aduh, masih pengen, tapi udah nggak bisa makan. Pergi ke ruang muntah, keluarkan lagi. Makan lagi, muntahkan lagi. Bisa 3-4 kali, saudara. Itu mengerikan sekali. Jadi mereka, saudaraku, hedonisme. Akhirnya lama-lama ketagihan makanan. Ya. Nah, yang kedua, saudara, terhadap seks. Mereka menganggap, saudaraku, oh seks itu nggak apa-apa, memang tubuh kita jahat kok. Nikmati aja. Makanya mereka bisa pesta seks, sejenis maupun lain jenis, bisa ratusan orang pesta seks sama-sama, ya, kumpul di sebuah ruangan, di publik aja di sebuah ruangan, melakukan pesta seks. Nah, ini gawat, saudara. Pengajaran ini udah masuk ke gereja Korintus, menyebabkan orang Korintus makanya terikat dengan makanan, kecanduan makanan, dan kecanduan seks. Jadi ini bisa diterapkan untuk berbagai macam jenis kecanduan, saudara. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa menang, saudara, terhadap kecanduan? Kita harus punya cara pandang yang benar. Jangan dipengaruhi oleh filsafat-filsafat yang nggak benar ini, saudara. Ya, nah Paulus luruskan. Dia kasih tahu mereka, kamu tahu nggak, ya, bahwa tubuh kamu itu tidak jahat, ya, saudara. Tubuh kita nggak jahat karena tubuh kita udah ditebus, sudah dibayar dengan harga lunas. Tubuh kita ini adalah anggotanya Kristus.
tubuh kita adalah tubuh Kristus. Jadi tubuh untuk Tuhan kepalanya dan Tuhan untuk tubuh. Kamu tahu nggak? Ya, tubuh kamu bukan milik kamu lagi. Coba kita baca selanjutnya, saudara. Dia bilang begini. Ya, next. Bukan hanya tubuh kamu, tubuh Kristus. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow, Paulus rubah cara pandang mereka. Supaya mereka nggak sesat cara pandangnya terhadap tubuh. Tubuh kamu itu nggak jahat. Tubuh kamu bukan setan yang ciptain. Ya, tubuh kamu itu kudus karena udah dibeli dengan harga tunai. Ya, udah ditebus. Tubuh kamu itu baik karena milik Kristus. Jadi saudara, kita jangan benci tubuh kita. Tubuh kita bukan seperti yang saudaraku dikatakan oleh ajaran Gnostik. Ya. Nah, yang jahat bukan tubuhnya kita, saudara. Yang jahat itu adalah keinginan daging. Itu yang jahat, keinginan daging. Tapi tubuhnya netral. Bahkan kalau tubuh orang Kristen, saudaraku, itu sudah miliknya Tuhan. Itu satu sama sang kepala. Makanya kalau kamu lakukan sesuatu terhadap tubuh, yang paling berasa adalah kepala. Saudara, kalau tubuh saya kejepit pintu, tangan saya kejepit pintu, siapa yang paling merasakan? Kepala. Yang teriak pertama, adau, itu kepala. Ya, karena apa? Karena tangan saya adalah bagian dari kepala. Ya, dia satu organisme. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh tubuh, kepala dapat merasakannya, saudara. Saya mau tanya saudara, kalau tangan kepegang kotoran maaf ya, kotoran anjing misalnya, bau nggak? Bau, saudara. Siapa yang paling merasakannya? Kepala. Nah, apa yang kepala akan lakukan, saudara? Masa dia cium-cium juga? Waduh, enak ya baunya ya. Ini kepala agak aneh ini, saudara. Ya, pasti kepalanya benci sekali dengan saudaraku, dia benci sekali dengan kotoran itu. Dia nggak benci tangannya, dia nggak buang tangannya, tapi dia benci sekali, saudaraku, dengan kotoran itu. Dia akan buang, dia akan bersihkan, ya, karena dia bisa merasakan kotoran itu, saudara. Ya, sama juga Roh Kudus, saudara. Kita ini baitnya loh, rumahnya loh. Kalau kita kotori, saudara, siapa yang paling berduka cita? Roh Kudus. Ya, inilah yang disebut mendukakan Roh Kudus, saudara. Kenapa dia duka, sedih? Karena kita rumahnya, makanya dia sedih. Konteksnya itu kalau saudara baca nanti. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang sudah ada di dalam diri kamu. Ya. Nah, itu konteksnya itu, saudara. Kalau kita berbuat dosa-dosa yang saudaraku, merusak, ya, mencemarkan tubuhnya, yang paling sedih Roh Kudus. Nah, kalau saudara ngerti ini, saudara, wow, saudara pasti bisa menang terhadap adiksi. Ya, jadi orang yang terikat adiksi karena nggak sadar ini, saudara. Makanya dia terikat, ya, dengan saudaraku, addiction. Nah, jadi dari beberapa ayat ini, saudara, ya, kita bisa hari ini ya belajar bagaimana mengatasi ketergantungan, terutama ketergantungan digital. Ya. Nah, next, makanya saya usulkan untuk gampang ingat aja, saudara, kita pakai akronim sekutu, SE, KU, dan TU. Ada 3 langkah yang kita mesti lakukan, saudara, supaya kita bisa mengatasi ketergantungan. Ya, ini bisa dipraktekkan banyak jenis ketergantungan, tapi khususnya digital. Ya, nah, bagaimana kita menang? Ya, bisa mengendalikan digital, kita bisa menang, ya, mengatasi
digital addiction ini, saudara. Nah, mari kita lihat 3 langkah ini. Yang pertama, ya, apa yang kita mesti lakukan? Serahkan tubuh kita, saudara. Ya, ini langkah pertama. Next, bisa. Langkah pertama, serahkan tubuh kita. Ya, miliki cara pandang yang benar tentang tubuh kita, saudara. Karena sekarang kita baru sadar tubuh kita ternyata adalah anggotanya Kristus. Tubuh kita ternyata adalah bait Roh Kudus, ya, dan sudah dibayar lunas dan bukan milik kita lagi. Makanya kita nggak boleh pakai sembarangan tubuh kita, ya, saudara. Kalau orang melihat tubuhnya milik dia sendiri, dia sembarangan pakainya. Oh, milik saya ini, suka-suka dong. Ya, coba saudara, kalau saudara punya mobil, ya mobilnya, misalnya mobil saudara sendiri, dan nggak terlalu mahal mobilnya, saudara. Ya, misalnya, ya saya pernah dengar, ya Pak Yakub bilang, kalau saya naik Alphard katanya, tapi Alphard terkutuk katanya. Loh, maksudnya apa? Ya mirip Alphard tapi bukan Alphard. Ya adalah merek-merek lainnya mirip Alphard tapi murah sekali. Misalnya, saudara punya mobil milik sendiri murah harganya. Ya. Nah, pasti saudara makainya juga asal-asalan. Betul? Ketabrak, oh nggak apa-apa, milik saya sendiri. Alphard terkutuk, nggak apa-apa. Ya. Murah kok, beli lagi aja nanti, ya kan? Nah, saudara. Tapi kalau misalnya, saudara, Presiden Jokowi pinjemin mobil buat saudara, Alphard sejati, ini bukan Alphard terkutuk, Alphard sejati, saudara, mahal, miliknya Presiden. Saya pengen tanya, cara makainya beda nggak, saudara? Oh, beda. Ya, saudara nggak berani sembarangan makainya. Kegesek sedikit, wih, saudara takut banget, takut akan Presiden Jokowi, ya, karena kita hormat sama dia, karena dia begitu baik pinjemin kita make, ya, makanya kita hormat. Nah, itu yang disebut takut, ya, takut dalam arti kata positif, hormat banget, dan kita makainya pasti nggak sembarangan. Nah, demikian juga tubuh kita, saudara. Kalau saudara lihat, ini kan milik saya, ya kan? Terserah saya dong, saya mau pakai gimana. Nah, makanya saudara sembarangan pakai tubuh saudara. Akhirnya tubuh saudara jadi senjata kejahatan, menjadi alat kejahatan. Tuhan bilang, serahkan tubuh kamu kepada Tuhan tiap hari, supaya dia jadi senjata kebenaran, alat kebenaran. Nah, itulah sebabnya, saudara, ya, kita disuruh tiap hari mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Makanya Roma 12, saudara, ayat 1 sampai ayat 8, itu adalah langkah praktikalnya dari mengerjakan keselamatan, saudara. Karena ayat ini dimulai dengan karena itu, karena apa? Karena 11 pasal yang sudah dibahas oleh Paulus tentang keselamatan, bahwa keselamatan sudah diberikan kepada kita, tapi keselamatan itu belum selesai. Keselamatan itu mesti dikerjakan. Nah, cara mengerjakannya Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Gimana caranya? Tiap hari kita mesti serahkan tubuh kita. Ya, karena tubuh kita miliknya Tuhan, bukan milik kita lagi. Kita mesti serahkan supaya dia jadi alat kebenaran, saudara. Nah, karena di tubuh kita juga ada problem, saudara. Memang tubuh kita milik Allah, tapi di dalam tubuh kita ada keinginan-keinginan daging, saudara. Itu adanya dalam tubuh kita. Ada hukum dosa namanya. Yang kalau kita nggak serahkan terus-menerus, ya, itu kita akan, saudaraku, dikuasai oleh hukum dosa. Bukan lagi oleh dosa. Dosa udah beres. Hukumnya, saudara. Karena tubuh kita belum, ya, sempurna. Masih belum tubuh kebangkitan. Masih bisa dikuasai oleh
hukum dosa. Nah, saya jelaskan apa itu hukum dosa. Ya, saudara, itulah ya kebiasaan-kebiasaan lama, saudara. Walaupun kita, ya, saudara udah lahir baru, dalam tubuh kita ada kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah terlatih tubuh kita, ya. Di dalam saudaraku tubuh kita ada hukum dosa, ya. Kekuatan yang terus membuat kita cenderung kembali ke habit yang lama, saudara. Nah, karena itu tubuh kita mesti dipersembahkan senantiasa kepada Tuhan supaya sampai menjadi hamba kebenaran, ya, menjadi respon otomatis. Kita baca ayatnya berikutnya, saudara. Ya, next kita lihat. Nah, ini ayatnya, ini penting. Roma 6, 18-19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Wow. Ya, Paulus bilang, kamu nggak tahu, kamu udah dimerdekakan dari dosa. Ya, udah nggak lagi jadi hamba dosa. Bahkan kamu udah jadi hamba kebenaran. Ya, dulu kamu hamba dosa. Kenapa? Karena dulu kamu dikuasai oleh ya manusia lama. Nah, siapa manusia lama itu? Adam kepalanya, kita anggotanya, saudara. Itu manusia lama. Kamu dulu kepalanya Adam. Adam mewarisi dosa asal kepada kamu, dan akibat kamu sering berbuat dosa dulu sebelum percaya Tuhan, ya maka Adam mewarisi kepada kamu ya yang disebut kecemaran dan kedurhakaan. Itulah kecenderungan berbuat dosa, saudara. Ya, cenderung kita cemar, cenderung kita durhaka, saudara. Itu kita warisi dari Adam. Ya, nah akibatnya apa, saudara? Akibatnya tubuh kita tunduk kepada kecemaran dan kedurhakaan. Ya, nah sekarang kamu udah bebas, ya kamu udah tidak lagi bersekutu dalam manusia lama, ya kepala kamu bukan Adam lagi, kamu udah dibunuh, kamu mati bersama Kristus di kayu salib, kamu putus hubungan dengan kepala kamu yang lama yaitu Adam, ya bahkan sekarang kamu dicangkok ke dalam tubuh Kristus. Kepala kamu yang baru adalah sang kebenaran itu, Kristus sendiri. Makanya kamu sekarang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Telah, udah selesai. Ya, saudara, ini secara de jure. Tapi secara de facto, nah ini dia. Ya, kamu belum menjadi hamba kebenaran. Ya, secara de facto. Ya, kita balik lagi, saudara, jangan dulu maju, belum selesai. Nah, jadi saya jelaskan, saudaraku, ya, apa artinya kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, ini secara de jure udah selesai. Kamu sudah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, kayak tadi, saudara. Ya, kepala kita yang lama, ya siapa Adam udah putus hubungan sama kita, nggak ada hubungan. Tapi dalam tubuh kita, saudara, masih ada kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Walaupun udah putus hubungan sama kepalanya. Nah, saya suka kasih ilustrasi, saudara. Ya, masih ingat teman saya yang nakal, dia potong ayam bukan disembeli, tapi dipancung kepalanya pakai samurai. Saya mau tanya, saudara, ayam yang kepalanya putus, udah mati belum, saudara? Pengen tanya, udah mati belum? Udah, putus. Ya, oksigen nggak masuk kepala saudara 10 menit aja, dokter tanda tangan saudara mati. Ini putus, gimana nggak mati, saudara? Putus, sudah mati ayam itu. Ya, tapi mau tanya, tubuhnya ayam ini tanpa kepala masih gerak-gerak nggak, saudara? Masih. Wah, ya masih geleperan. Nah ini apa? Nggak ada kepala kok bisa geleperan? Siapa yang komandoin ya gerakan ini? Bukan lagi dari kepala. Ini yang disebut respon otomatis, saudara.
Ya, jadi gerakan ini bukan dari kepala lagi. Inilah gerakan motorik yang otomatis, saudara. Jadi dia masih ada gerakan motorik yang otomatis. Demikian juga kita, saudara. Walaupun kita udah dipancung palanya, putus hubungan sama siapa? Adam, manusia lama kita udah putus, ya. Tapi karena kita udah ditelatih terlalu lama dalam dosa, saudara, tubuh kita udah punya tindakan otomatis namanya. Nah, inilah yang disebut kebiasaan-kebiasaan lama. Ya, saudara. Jadi tubuh kita cenderung ya tunduk kepada kecemaran dan kepada apa, saudara, kedurhakaan. Makanya dalam tubuh kita ada kecenderungan durhaka, cemar, ya. Walaupun kita udah putus hubungan, tetap ada apa, saudaraku, respon otomatis. Nah, gimana cara menghilangkan respon otomatis ini? Nah, Paulus kasih kuncinya, saudara, ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Ya, ingat, tubuh itu lemah. Walaupun roh itu, saudaraku, taat. Roh itu berkehendak. Tubuh kita lemah. Jadi dalam tubuh kita, saudara, masih ada respon-respon otomatis. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Ini dulu ya, dulu waktu kepalanya masih Adam, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Nah, sama seperti proses itu, ya, di mana kamu berulang-ulang serahkan tubuh kamu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang. Demikian, perhatikan kata demikian. Proses yang sama harus terjadi. Jadi untuk menghilangkan respon otomatis kebiasaan-kebiasaan berdosa kamu yang lama di tubuh kamu, untuk menghilangkan itu demikian hal kamu sekarang. Artinya harus menjalankan proses yang sama. Nah, proses apa? Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Wow. Ini yang banyak orang Kristen nggak praktek, saudara. Mereka pikir terima Yesus beres. Ya udah beres. Enggak. Ya, nah inilah pengajaran-pengajaran yang bahayanya, saudara. Pengajaran ya extreme grace, ya apa hyper grace. Mereka cuma ngajarin kamu udah merdeka, kamu udah bebas dari dosa, menjadi hamba kebenaran. Benar, tapi itu cuma de jure, de facto-nya belum. Nah, de facto-nya masih, kenyataannya masih ada. Ya, apa kebiasaan-kebiasaan berdosa dalam tubuh kamu. Ini yang disebut kuasa dosa. Ada kuasa dosa. Inilah Roma 7, saudara. Jadi Roma 7 adalah orang yang ya udah lahir baru, tapi dia belum ngerti berjalan dalam roh. Ya, dia belum ngerti, saudaraku. Makanya dia terus jatuh lagi apa yang dia pengen, ya dia nggak bisa lakukan, ya saudara. Apa yang dia tidak inginkan itu justru yang dia lakukan, yang jahat, ya kan? Nah ini dia, saudara, karena dia nggak ngerti prinsip ini. Nah jadi, saudara, untuk kita mengalahkan respon-respon otomatis yang lama itu, caranya membangun respon-respon otomatis yang baru. Caranya gimana? Terus menerus menyerahkan tubuh, saudara, nggak boleh berhenti. Terus sampai jadi respon otomatis. Itu. Nah itu, saudara. Kalau kita nggak lakukan ini, kita tetap terikat. Nah, nanti ya saya kalau di industri minggu depan saya bahas bagaimana kita menggunakan sarana-sarana kasih karunia untuk dilatih oleh anugerah itu untuk lepas dari dosa, saudara. Nah, ini yang tidak diajarkan oleh ajaran cheap grace, oleh ajaran, saudaraku, ya apa, hyper grace. Bahaya sekali, saudara. Karena hyper grace mengajarkan semua yang harus itu Taurat. Ya. Enggak, saudara, enggak benar. Ya, semua yang
kata harus berdoa, harus puasa, harus itu itu bukan dari Tuhan, itu katanya Taurat. Jadi saudara, seolah-olah Taurat nggak perlu lagi. Ya, Paulus bilang kalau saudara baca Matius Roma 6 ini, apakah karena kita udah dimerdekakan dari hukum Taurat, lalu kita katanya saudaraku bebas berbuat dosa? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Lalu dia terangkan ini saudara. Nah, jadi saudara, kalau kita mau menang, mesti praktekkan ibadah sejati. Persembahkan tubuh kita terus sampai jadi respon otomatis. Nah, baru kita bisa mengalahkan saudara, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa itu. Itu yang pertama, yaitu SU-nya, serahkan tubuh kita. SE, sorry. Nah, sekarang kita lihat langkah yang kedua, saudara. KU-nya, kuasai penggunaan smartphone, saudara. Kita mesti kuasai. Nah, artinya apa, saudara? Ya, tentukan dulu apa tujuan penggunaan smartphone, saudara. Kita lihat ayatnya, saudara. Ya, next. Tunggu sebentar. Ya, sebelumnya, saudara. Sebelumnya. Ya, ini dia. Tentukan tujuan penggunaan smartphone. Tujuannya buat apa? Saudara mau pakai smartphone buat apa? Kalau tujuannya bukan untuk Tuhan, saudara, ya, maka setan akan memakai smartphone saudara untuk merusak hidup saudara. Karena saudara belum menentukan apa tujuannya saudara menggunakan smartphone. Ya, nah, apa tujuannya saudara? 1 Korintus 10:31 bilang begini. Aku menjawab, kata Paulus, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, inilah tujuan yang benar untuk penggunaan smartphone. Kita mau gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau saudara udah tentukan, saya hanya mau pakai smartphone untuk kemuliaan Tuhan, setan nggak bisa pakai lagi, saudara. Tapi kalau saudara belum tentukan, setan bilang, biar aku tentukan buat apa. Nah, makanya saudara, smartphone menjadi tuan yang jahat. Ya, dia yang saudaraku memakai smartphone ini untuk merusak hidup saudara. Ya, dia akan pakai smartphone menjadi pencuri dalam hidup saudara. Yesus bilang, aku datang untuk memberikan kamu hidup dalam segala kelimpahan. Tapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Smartphone kalau udah jadi tuan, dia pencuri, saudara. Dia datang untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri waktu. Waktu dengan Tuhan nggak ada lagi, saudaraku. Waktu dengan keluarga nggak ada lagi. Bahkan waktu untuk diri sendiri pun nggak ada lagi, saudaraku. Ya, dia mencuri waktu. Ya, waktu untuk hubungan keluarga nggak ada. Nah, dia datang untuk apa? Membunuh. Membunuh apa, saudara? Membunuh potensi saudara. Membunuh karunia-karunia yang bekerja dalam diri saudara. Membunuh apa? Hubungan pernikahan saudara. Membunuh hubungan keluarga saudara. Dan akhirnya saudara binasa, rusak maksudnya, destroy. Dia merusak keluarga, dia merusak pernikahan, dia merusak semua potensi yang Tuhan berikan, saudaraku, dirusak oleh iblis. Makanya saudara, tentukan tujuan penggunaan smartphone untuk apa. Kita lihat berikutnya. Kedua, setelah tentukan tujuannya, tentukan batas-batas penggunaan smartphone kita, saudara. Nah, kita harus jelas untuk apa kita menggunakan smartphone, saudara. Kalau belum jelas untuk apa, kita nggak bisa tentukan apa, saudara, batas-batasnya. Ya, nah, jadi saya jelaskan, misalnya ya, ini contoh aja, ini dari yang saya ya. Untuk apa saya menggunakan smartphone? Pertama, untuk berkomunikasi demi kemuliaannya. Ya, karena lewat smartphone kita bisa berkomunikasi ya. Ini alat untuk kita berkomunikasi dengan lebih mudah dan lebih bagus.
Jadi pakailah untuk komunikasi demi kemuliaan Allah. Jangan komunikasi yang tidak memuliakan Allah, ya. Nah, kedua, untuk kerja, ya, untuk kemuliaan Allah. Ya, saya penatua harus bekerja, saudara. Jadi saya ya bisa bekerja dengan lebih baik, lebih mudah lewat apa, saudara? Lewat smartphone. Jadi pergunakanlah untuk kerja demi kemuliaannya. Tapi jangan dikuasai oleh kerjaan tadi itu, saudara. Jangan kerjaan jadi berhala. Ya, kedua, untuk apa? Untuk saudaraku belajar. Nah, kita tahu, saudaraku, ya, melalui smartphone kita bisa belajar banyak hal. Di dalam Google kita bisa menggali banyak pengetahuan, tapi batasi, saudara. Hanya pengetahuan-pengetahuan yang memuliakan Allah. Nggak perlu belajar rahasia iblis yang dalam-dalam. Ya, yang lain nggak usah dipelajari, saudara. Katanya jangan mau tahu rahasia iblis yang dalam-dalam. Ya, buat apa? Ya, jadi batasi, saudara. Terus untuk apa? Nah, smartphone berguna untuk renungkan firman, ya, untuk kirim saat teduh, itu kan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Batasin. Untuk apa lagi? Untuk ibadah. Ya, komsel, kompak. Ya, untuk apa lagi, saudara? Doa pagi. Ya, seperti pagi ini. Kalau nggak ada smartphone, kita nggak bisa, saudaraku, di masa PSBB ini. Jadi, smartphone ya berguna. Kalau dia jadi hamba yang baik, ya dia akan jadi hamba yang baik. Oke? Jadi tentukan batas-batasnya. Nah, perhatikan, ini saya ya. Saudara juga mungkin banyak yang harus seperti ini. Saya nggak akan mau menggunakan smartphone sebagai sumber rekreasi. Ya, nggak mau, saudara. Kenapa? Karena saya pernah dalam sekali terikat pornografi. Jadi kalau saya gunakan lagi smartphone sebagai sumber rekreasi, ya misalnya saya habis nggak ada kerjaan lagi senggang. Nah, saya nggak mau di kamar tanpa siapa-siapa ada smartphone, ya, dan saya jadikan sumber apa, saudara, rekreasi. Nggak mau. Kenapa? Karena saya pasti jatuh lagi, saya tahu. Itu sebabnya saya harus batasin, saudaraku, penggunaan smartphone. Nah, jadi kita tentukan untuk apa saudara mau pakai smartphone. Terus waktunya mesti dibatasin berapa jam misalnya. Kapan aja saudara gunakan dia. Ya, misalnya bangun pagi, saya ini keluarga saya ya, dan saya sendiri tentukan kita nggak mau bangun pagi pipi istri belum diusap, iPad udah diusap-usap ya, saudara, jangan. Ya, kenapa, saudara? Karena ya habis itu kita langsung dikuasai sama smartphone, udah nggak konsen lagi. Nanti koram deonya sambil mendengur, ya, ataupun saudara ya kita nggak konsen lagi. Sambil koram deo kita tutup, ya biasanya yang tutup nih makanya dicurigai, saudara. Tutup apanya, saudara? Videonya. Ngapain dia, saudara? Kelihatan kayak koram deo, tapi dia jawab email, balas WA, lihat Instagram, ya katakan pada sebelah saudara, saya kenal orang itu kan. Nah, jadi saudara mesti tentukan batas-batas penggunaan smartphone. Ya, apalagi saudaraku, ya kalau siang atau sore makan malam, ya duduk sama-sama, jangan kayak tadi, saudara. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, ya. Kita usahakan, saudara, kalau kita ketemu lagi makan, jangan ada smartphone. Kita bersekutu, berfellowship, saudara, dengan keluarga kita, ya. Pakai itu kesempatan, ya. Nah, terus kita mesti tahu, saudara, waktu-waktu yang berbahaya, ya. Sebelum tidur, ya, kalau itu mengganggu kita, saudara. Kalau perlu ya kayak keluarganya Yongki, taruh aja smartphone di luar kamar, ya. Karena smartphone, saudara, kalau ditontonin terus, ya itu membuat kita susah tidur nanti. Juga nggak bagus, saudara, nggak sehat, ya, karena sel kita rusak kalau terlalu banyak sebelum tidur kena LED terus, nggak bagus, saudara. Ya, terus bagaimana? Nah, saudara tentuin, oke? Nah, ini penting. Nah, kalau saudara nggak praktek langkah ketiga, saudara nggak bisa sembuh. Langkah pertama, kedua aja, tanpa ketiga nggak bisa sembuh.
Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Tubuh Kristus harus terlibat. Ya, karena saudara bikin dosanya dalam tubuh Kristus kan? Kan tubuh saudara tubuhnya Kristus. Ya, jadi saudara adiksi itu kan saudara ya misuse tubuhnya Kristus kan, saudara salah gunakan tubuhnya Kristus. Jadi kalau mau sembuh mesti libatkan tubuh Kristus. Ya. Kalau enggak saudara enggak bisa sembuh. Coba saudara. Kalau kita ngerti tubuh Kristus, kita pasti sembuh, saudara. Ya, misalnya yang tadi, saudara. Kalau tangan kiri saya luka, siapa yang paling berasa? Kepalanya, Kristus. Ya. Nah, Kristus paling concern sama tubuhnya karena kita tubuhnya kan, saudara. Kalau kita addicted, ya, masa dia diam aja? Enggak, saudara, dia akan sembuhin. Kalau tangan kiri luka, kepala pasti paling merasakannya. Dia yang paling sakit. Ya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia biarkan? Enggak. Dia akan lakukan sesuatu untuk nyembuhin anggota yang sakit atau yang tercemar ini. Caranya gimana? Dia enggak turun langsung kepala. Ya. Dia suruh tangan yang lain. Ya. Ambil alkohol, bersihin lukanya. Ambil tensoplas, tutup lukanya. Sayang, jangan lupa disayang. Ya. Nah, saudara, demikianlah saudara, kalau kita kena addiction harus ada di dalam tubuh Kristus baru bisa sembuh. Ya. Nah, caranya gimana praktikalnya? Ceritakan apa rencana yang sudah dibuat. Ceritakan yang tadi ke kompak saudara. Ceritakan ke komsel saudara, ya. Paling bagus di kompak saudara. Ceritain. Ya, apa rencana yang tadi dibuat? Apa tujuan penggunaannya, apa batas-batasnya. Nah, ceritain. Setelah itu, praktek akuntabilitas per minggu dan per hari, saudara. Ya, kita nggak bisa sembuh kalau nggak ada akuntabilitas. Ingat loh, ya, Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8 itu bukan tindakan pribadi, saudara. Ibadah sejati itu tindakan dalam tubuh. Ya, karena ayat yang ke 4 sampai ayat yang ke-8 itu bicara kita ada di dalam satu tubuh. Ya, juga ya bahasa aslinya ya, I urge you to present your bodies plural as a living sacrifice. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh-tubuh kamu sebagai sebuah persembahan yang hidup. Sebuah. Tapi tubuh-tubuh itu tubuh pribadi sebagai satu kesatuan dipersembahkan sama Tuhan. Berarti itu bicara tubuh Kristus, saudara. Ya, makanya ibadah sejati itu bukan urusan pribadi saja, bukan. Harus dalam konteks tubuh. Ya, makanya lakukan ibadah sejati, saudara. Kalau enggak bareng-bareng, kuasanya enggak ada. Ya, tapi kalau bareng-bareng, saudara, sebagai satu tubuh Kristus, di situ dahsyat. Nah, makanya, saudara, kita mesti ada akuntabilitas dalam tubuh, baru bisa taat. Ingat, kita punya kecenderungan tidak taat. Tadi itu, saudara, kita punya apa? Kebiasaan untuk durhaka. Makanya, saudara, untuk sembuh, mesti ulang-ulang praktek akuntabilitas. Ya, misalnya gini, saudara. Saya mau tanya, saudara ngajar anak saudara taat gimana? Nggak bisa cuma dikasih tahu, diajarin. Nggak bisa. Misalnya gini, nah belajar ya, papa minta kamu belajar sekarang. Anak saudara langsung taat nggak? Taat. Wih, hebat kalau anak saya nggak, saudara. Diajarin apalagi sekali doang, nggak taat. Ya, karena dia punya kecenderungan tidak taat, durhaka. Nah, gimana supaya dia taat, saudara? Ditanya, udah belajar belum? Nah, ditanya itulah akuntabilitas, saudara. Belum, loh kok belum? Ajar lagi. Kamu harus belajar supaya kamu bisa nanti ujian ya. Ajar lagi, taat ya. Iya, Pak. Nah, langsung taat nggak? Enggak tuh, saudara, anak saya. Mesti berkali-kali ditanya lagi. Udah belajar belum? Ya. Kalau dia nggak ada akuntabilitas, jamin tidak bisa belajar taat, saudara. Ya, nah makanya saudara pemuritan itu harus ada akuntabilitas, kompak.
nggak bisa sendirian, ya. Dan itu per minggu kita bahas. Jadi per minggu kita ketemu ngobrol lagi. Gimana? Kamu udah menang belum terhadap apa? Ya, kecanduan digital ini? Belum. Nah, kita evaluasi lagi. Jadi itu yang dibahas di Kompak seminggu sekali, saudara. Ada akuntabilitas mingguan. Tapi juga tiap hari kan kita komunikasi terus Kompak. Ya. Nah, di situ kita sambil koram dio, kita saling tolong-menolong, saudara. Ya, karena kalau kita connect sama kepala, nanti kepala bisa kasih tahu kita, tolongin saudaramu, ya, anggota tubuh ini dia lagi apa? Dia lagi ya mau dicobai jatuh lagi. Telepon dia, saudara pas telepon bener dia lagi mau klik pornografi. Saudara telepon, wah dia ngalamin kemenangan, saudara. Bisa terjadi kayak gitu kalau kita satu tubuh. Nah, saudara, inilah 3 langkah, saudaraku, yang kita mesti praktekkan. Serahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup terus-menerus sampai terjadi ya respon otomatis menjadi hamba kebenaran. Kuasai, saudaraku, ya penggunaan smartphone. Jangan dikuasai oleh smartphone. Ya, ketiga, saudaraku, kita mau libatkan tubuh Kristus. Nah, saudara, praktekkan 3 langkah ini, saudara akan menang terhadap adiksi smartphone ini, saudara. Saudara, kalau kita nggak tegas, saudaraku, maka keluarga kita hancur. Yang kesian anak-anak kita, yang kesian keluarga kita, saudara. Mereka rusak. Saudara, saya mau ajak saudara, nah tolong teman-teman, Pak Hadi, bisa disiapkan. Mari kita saksikan sebuah video, saudara. Nah, coba perhatikan terjemahannya ya, video ini memang bahasa India, saudara. Mungkin ada yang saudara udah pernah nonton, digedein, jangan lupa soundnya. মনে করো তোমাদেরকে বলা হলো তোমরা যা হতে চাও তাই হয়ে যেতে পারবে। তাহলে তোমরা কে কি হতে চাও বলো তো? আমি পাখি হতে চাই। তাই কেন পাখি হতে চাও? কারণ পাখি আকাশে উড়তে পারে। আচ্ছা তাই, গুড। আমি সাদা খরগোশ হতে চাই। ও তাই। এই টপা, তুমি তো সেই কখন থেকে কি যেন লিখছো, তুমি বলো তো তুমি কি হতে চাও? আমি স্মার্টফোন হতে চাই। ও স্মার্টফোন, কেন স্মার্টফোন হতে চাও? আমার বাবা মামা স্মার্টফোন খুব ভালোবাসে। যেখানে যায় আমার বাবা স্মার্টফোন সঙ্গে করে নিয়ে যায়, কিন্তু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় না। ফোন আসলে আমার মামা তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরে। কিন্তু আমি কান্না করলেও আমার কাছে মাম্মা আসে না। আমার বাবা স্মার্টফোনে গেম খেলে, কিন্তু আমার সাথে খেলে না। আমি বাবাকে বলি আমাকে একটু কোলে নাও না বাবা, কিন্তু বাবা আমাকে কোলে নেয় না। স্মার্টফোনটাই বাবা সবসময় কোলে থাকে। মাম্মাকে খেলতে বলে রাগ হয়ে বলে দেখতে পাচ্ছেন না চ্যাট করছি।
সেই স্মার্টফোন হয় বাবা মামার কাছে সব সময়ই থাকবে। Saudara, lewat apa yang kita saksikan ini, saudara, kita sadar hari ini, saudara, betapa luar biasanya benda yang kecil ini, saudara. Kalau kita nggak mengendalikan dia, saudara, dia akan kendalikan hidup kita. Dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan keluarga kita, saudara. Apakah saudara hari ini mempunyai anak seperti yang tadi diceritakan, saudara? Mungkin mereka tidak ungkapkan, tapi di bawah pikiran, bawah sadar mereka menangis, saudara. Mereka menderita, saudara. Itu sebabnya anak ini ingin jadi smartphone, saudara. Karena orang tuanya lebih mencintai smartphone-nya dari mereka. Bahkan lebih cinta smartphone-nya dari Tuhan. Hari ini, saudara, maukah saudara sembuh? Kalau saudara mau sembuh, saudara harus buat keputusan hari ini. Supaya keluarga saudara boleh dipulihkan. Supaya hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, mari kita buat keputusan. Tuhan, aku mau menang terhadap digital addiction ini. Aku mau menang, Tuhan. Aku mau serius. Ini bukan main-main, Tuhan. Tolong aku, Tuhan, supaya aku menang. Supaya waktu Engkau datang, aku tidak syarat dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau, Tuhan, taat kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, mungkin kita masih ada beberapa menit ini, kalau masih memungkinkan ada yang ya mau kerja silakan, tapi kalau yang lain mau tinggal, ada yang mau tanya jawab, mungkin kita pakai 10-15 menit ini ya. Silakan, saya serahkan kembali ke Hadi. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya open mic ataupun tulis di chat. Tapi sekarang mungkin bisa langsung open mic kalau ada teman-teman yang mau bertanya ya dengan materi yang barusan kita dengar bersama-sama. Atau mau kasih kesaksian boleh, saudara. Meresponi firman Tuhan, silakan. Ya, kalau ada yang mau langsung, boleh nyalakan mic. Atau kalau enggak, saudara mau tanya juga enggak berani langsung, masukkan ke chat ya. Nanti akan dibacakan pertanyaannya. Silakan kalau ada yang mau meresponi kesaksian atau bersaksi atau mau bertanya. Pak Hadi kayaknya udah mantap semua ini, udah ngerti banget. Tinggal prakteknya nih ya Kak, kita ya. Ya, atau nggak ngerti ya sama sekali bisa jadi. Tapi nggak berani bertanya. Ya. Oke. Mungkin Ya. Pak Hadi mau mewakili, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pernah didengar ya. Dipancing dulu, biasanya perlu dipancing-pancing, saudara. Ya, ya. Ya, Oscar kayaknya mau nyampein sesuatu, silakan. Hadi, ya terima kasih Kak Hadi buat firmannya. Ini tadi saya catat semua dan saya share di chatroom catatan saya Kak Hadi. Ya ini memang apa yang dialami oleh semua kita termasuk saya Kak Hadi. Nah cuman ini saya punya pergumulan Kak Hadi. Khususnya
untuk anak-anak yang sudah dewasa ya, remaja dewasa, kan nggak bisa lagi dilarang-larang. Dan kenyataannya bisa berantem dengan anak. Nah, saya selama ini memang lebih pakai strateginya berdoa dan lewat mesbah keluarga. Seperti itu. Atau apakah Pak Edi punya apa tips lagi? Karena tadi kalau sekutu itu kan 3 hal ya, itu lebih untuk kita sendiri. Tapi ini kalau orang tua untuk anak, apakah ada tips-tipsnya Kak Edi? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kalau anak-anak yang masih di bawah otoritas orang tua, itu biasanya untuk kita menetapkan sebuah peraturan atau ya sebuah batas-batas lebih mudah ya, karena mereka masih under authority ya. Tapi kita juga perlu kalau anaknya misalnya udah 8 tahun ke atas ya, 10 tahun, kita perlu menjelaskan kepada mereka dulu. Jadi jangan main ambil aja smartphone-nya tanpa menjelaskan. Ya tentunya mereka akan akan terluka. Karena kita juga sih sebenarnya orang tua yang salah. Ya kan, yang nyerahin smartphone itu mereka kecil kan nggak tahu apa-apa, kita yang serahin. Kebanyakan tanda kutip kita yang agak menjebloskan mereka ke situ. Ya kan? Teman. Ya, teman juga. Tapi kan kebanyakan orang tua lihat, ada yang 2 tahun aja udah dikasih smartphone. Coba tujuannya apa? Orang tua nggak mau susah. Supaya dia jangan recokin orang tua, kasih smartphone aja kan. Nah, kita juga yang salah sebenarnya. Ya, jadi kita harus bertobat tuh di hadapan Tuhan. Makanya cucu saya, saudara, yang nggak dikasih smartphone. Ya, orang tuanya repot, ya harus repot, nggak apa-apa. Ya, jadi ajak main. Boleh, saudara, dia nonton misalnya TV ya, dibatesin. Seminggu misalnya sekali aja. Tapi nonton yang memang yang berguna buat dia ya. Dipilihin sama orang tuanya. Nah, smartphone nggak dikasih. Tapi kalau misalnya FaceTime oke ya untuk ngobrol-ngobrol. Tapi untuk game enggak. Nah, nanti kalau dia udah gede, saudara, mungkin udah mengerti banyak, nah nanti baru ya dikasih smartphone. Ya kan Bill Gates dan Steve Jobs, Zuckerberg, kalau saudara baca ya kan, dia anaknya di bawah berapa? 14 tahun nggak boleh loh sembarangan gunain smartphone. Ya kan, dia terapin ketat banget. 14 tahun ke atas baru mereka ya agak sedikit bebas menggunakannya. Tapi itu pun dikontrol sama orang tuanya kan. Nah, dia tahu sebab mereka lah pencipta program dan alat ini kan. Seluruh dunia disuruh beli, tapi anak mereka sendiri ya hati-hati. Nah, kita jangan kejebak ke sana. Nah, jadi jelasin ke anak-anak kita, lalu ya nasihat saya, lakukan bersama-sama. Ya, orang tua jadi contoh, apalagi kalau kamu masih ada mesbah keluarga, itu bisa sharing di situ kan. Yuk kita bikin komitmen sama-sama melakukannya. Kalau lakukan sama-sama, semangat saudara. Anak-anak kita lihat contoh kita kan, pasti dia lebih mudah melakukannya. Nah, kalau anak udah tanda kutip udah lebih mandiri, udah gede, nah ini problem nggak bisa lagi diperlakukan kayak anak. Harus gini, harus begini, wah susah itu. Diajak ngobrol jadi teman. Ya, dan itu tepat, doain dia ya, cover dia secara rohani, doain saudara ya. Saya yakin Tuhan akan jawab doa orang tua dan dia dilawat ya. Mungkin Yongki mau cerita nggak gimana kamu anak-anaknya bisa bebas tuh, yang gede juga ya, mulai bebas ya, belum sempurna tapi udah mulai bisa mengontrol penggunaan smartphone ya. Yongki mau cerita nggak caranya gimana, Ki? Ya, bentar, Kak. Lagi di breakout room Pak Yongkinya ya. Oh ya, lagi breakout, ya udah, nggak apa-apa. Tapi intinya ya, mereka bicarakan, doakan,
Sisil mau cerita, Sil. Gimana, Sil? Ya, Nah Kak. ini ke Yongki. Ki, gimana Ki? Kamu bisa dari anak kamu dulu kan, yang dulu kita nonton videonya, si Aaron dulu bebas dari ketergantungan game ya, tapi kemudian merembet ke cici-cicinya kan. Nah itu gimana tuh sebagai orang tua kamu nolongin supaya tiap anggota jangan kecanduan game, jangan kecanduan smartphone, gimana? Sebagai orang tua ini punya pengalaman, bisa sharing nggak? Ya, yang diajarkan sama Kak Edi, Kak, berjuang keras. Jadi berjuang keras artinya ya dimulai dari saya juga. Ya. Jadi saya nggak akan bisa larang anak saya, istri saya kalau saya belum menang. Jadi saya sendiri harus menang gitu ya. Jadi saya bersyukur ya, saya mengizinkan ya Tuhan sendiri ya yang melawat ya saya ya tentunya. Saya minta menang dalam game, dalam juga medsos ya gitu loh. Saya medsosnya kesannya benar gitu kayak saya nggak terikat Instagram, Facebook, tapi saya terikat sama yang namanya bisnis. Jadi saya seneng banget lihat handphone saya tuh dari bisnis. Jadi saya mainin bisnis aja, saya cari uang lah gitu loh Kak. Jadi tanpa sadar anak-anak saya lihat saya terikat gitu loh. Ah, Dedi juga main gitu loh, main handphone gitu loh. Akhirnya saya bertobat lah gitu loh Kak. Jadi hari-hari ini saya juga lagi berjuang terus gitu loh buat anak-anak saya, berdoa. Tapi yang paling penting menurut saya adalah dari kita sebagai orang tua menjadi teladan. Ya, teladan yang dilihat. Bahkan anak-anak saya kalau yang tadi kan dibilangnya kan anak-anak yang mau jadi handphone. Saya pernah nonton video ini, saya suka ngomong sama anak-anak saya, aduh, Dedi ngiri nih sama handphone kalian. Dedi pengen dong jadi handphone. Dedi pengen deket sama kamu. Kok susah banget ya sama kamu deket, langsung pada kaget taruh handphone. Ya, gitu. Jadi saya memposisikan ya, karena saya merasa gitu, memang benar yang dibilang sama Kak Edi, bahwa kita jadi jauh hubungan. Ya dulu juga saya pernah kesaksian sama teman kompak, di dalam kompak saya bilang sama istri saya, tiba-tiba, Sil, saya kepahitan nih. Kepahitan sama siapa kamu? Katanya, kan kamu udah beres hatinya, kan kamu udah transformasi hati. Iya, saya kepahitan sama orang Korea. Kenapa? Kamu nonton Korea sampai merem-merem gitu, senyum-senyum. Mau jadi orang Korea ya? Ya, terus kamu juga kayak tidur juga mesti denger orang Korea ngomong gitu loh. Kok saya kok nggak ada gitu di kamu. Wah, parah ini, parah. Kayaknya sih udah menjurus kepahitan saya sama orang Korea. Jadi saya bilang, apa saya mesti gunting rambut kayak orang Korea, atau saya mesti putihin kulit saya, jadi kamu mandang saya kembali. Dia ketawa, akhirnya dia putusin, ya udah kamu doain saya deh. Akhirnya ya saya doakan gitu ya. Jadi intinya saya juga hari-hari ini masih magang ya. Ya. Jadi saya magang sama siapa yang tadi diajarkan sama Kedi, saya mesti magang sama Yesus ya. Karena apa? Saya juga lagi terus terang lagi berjuang ya, berdoa ya. Kemarin udah Kedi juga ngajarin, udah berdoa sih udah oke. Tapi jangan lupa harus apa teman-teman? Berjaga-jagalah gitu loh. Wah, pas yang berjaga-jaga saya toeng gitu loh. Ternyata peperangan kita belum berakhir teman-teman. Masih berjuang ya. Terus Karos juga ayo lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Memang ya, kalau secara de facto kita menang, tapi de jure kita menang, de facto kita masih ngadepin nih ya. Masih ngadepin. Jadi anak saya jujur, anak saya yang nomor kecil udah oke. Kemarin ya, kemarin baru kejadian juga. Saya udah lihat anak-anak udah konsisten ya dalam kompak keluarga. Tapi ya itu karena saya juga udah mulai sibuk, tiba-tiba anak-anak saya yang besar, Dad, saya mau, ya dia akan bantuin saya, Dad, saya mau kerja, oke. Saya bilang, saya batasi, kamu mau kerja, bantuin Daddy, oke. Tapi sesungguhnya kamu harus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi saya tarik lagi sekarang gitu loh. Udah kerja, udah selesai, jam 10 taruh gitu loh. Saya tarik lagi laptop, saya tarik semua. Jadi hari-hari saya menikmati sekali. Ya, saya percaya bukan hanya saya dan keluarga, tapi teman-teman pagi hari ini juga akan jadi berkat ya kalau kita nggak terikat yang namanya dengan game.
Itu sih. Oke. Thank you. Ya. Ada pertanyaan tuh Kak Edi di Mau grup tanya chat, nih, Kak. Pak. Oh ya, Pak silakan. Edi, saya langsung yang live dulu deh, saya tanya deh. Pak, ini saya mau coba, ini analisa saya ya Pak ya. Saya perhatikan ketika belum ada pandemi, khususnya sekolah lah, belum masih offline ya. Itu untuk dikendalikan anak-anak saya itu bisa untuk nggak gadget tiap hari, kita batasin hanya weekend dan 1 jam lah paling lama kita kasih pinjam. Nah, saya pikir setelah masuk semuanya kegiatan dari rumah, sekolah, pakai gadget, itu saya berpikir, wah ini lebih tantangannya berat lagi buat kita orang tua. Kok makin hari makin ketarik gitu. Ini sampai sekarang kita terus bergumul sama anak-anak saya nih. Ya kan, untuk lepas dari game lah. Memang main gamenya sih nggak yang anarkis atau yang jahat lah. Cuman kelihatan addicted-nya ini. Nah, di sisi lain, dengan keadaan sekarang, ya anak saya bersyukur aktif juga di Koramdio Anak. Tapi kembali lagi itu berhadapan dengan laptop, gadget. Nah, apa ada kemungkinan Pak ketika tiap hari mereka berhadapan dengan itu terus ya kan Pak Edi juga pernah mengajarkan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sampai 6 bulan dan itu menjadi kebiasaan baru. Apakah dengan begitu mereka itu udah mindsetnya wah udah biasa gitu loh, megang gadget udah menjadi suatu yang bukan hal yang aneh lagi, ya kan? Sampai kita buat rule, udah nggak ini, balik lagi. Itu benar-benar kita sampai sekarang pergumulan yang berat sih tantangannya. Karena kerjaan dari rumah. Nah, kalau kita paksakan tarik, mereka bengong, Pak. Aktivitasnya mau apa? Masa seharian kita temenin main? Nggak mungkin juga, kan? Apalagi anaknya aktif. Nah, itu kira-kira di mana ya Pak pandangannya itu? Apakah ada kemungkinan nggak sih dengan kondisi sekarang karena mereka tiap hari berhadapan itu jadi udah masuk gitu Pak? Itu aja sih Pak. Ya, betul. Jadi ada begitunya. Karena tergantung generasi ya. Kalau generasinya saya misalnya, ya itu namanya baby boomer, pengaruhnya nggak terlalu kuat buat saya gadget itu kan. Nah, Billy juga nih, Pak Budi Setiawan juga mungkin ya. Tapi kalau milenial, anak saya yang tua, Tian, nah itu 50-50. Dia masih bisa tanpa gadget. Tapi kalau Daniel, yang milenial, wah itu udah 80% dikuasai sama gadget, 20%-nya enggak. Tapi generasi Z, ya generasi Z ini cucu-cucu kita yang umurnya mungkin 8 sampai 15 tahun ya. Nah, ini udah 100% gadget. Mereka lebih berat ya. Nah, katanya nanti ini yang paling berat ini generasi yang disebut alpha. Wah, itu rusaknya nggak tahu, udah diprediksi lebih parah daripada yang ada sekarang. Ya, karena 2 tahun udah dikasih gadget kan. Nah, ini jadi tantangan memang Pak. Nah, makanya kita mesti lakukan bersama-sama secara tubuh Kristus. Kalau nggak bisa sembuh. Dan tadi yang Yongki bilang, ya makanya dibilang ini, kuasailah dirimu supaya kamu dapat menjadi tenang, sehingga kamu dapat berdoa. Nah, kata kuasai di situ, nevo, itu artinya ya mengontrolnya dengan keras, terus-menerus dengan keras. Ya, nah itu bahasa aslinya, saudara, dengan keras. Nah, itu cocok sama yang Dallas Willard bilang, ya, musuh terbesar pertumbuhan kerohanian kita adalah ketergesaan. Anda harus dengan kejam mengeliminasi ya ketergesaan, dengan kejam, ya, dengan keras, terus-menerus. Kalau enggak kita kalah. Jadi kita mesti memang ini enggak boleh, ya udah
panas-panas tai ayam. Sekarang semangat 3 hari lagi kita nggak semangat lagi, nggak bisa. Ya, nah kita hanya bisa kalau kita sama-sama dalam tubuh Kristus, ada kekuatan karena Kristus nanti yang nyembuhin tubuhnya kan. Kalau kita terus di dalam tubuh ya dengan akuntabilitas yang ketat ya kita baru bisa menang. Bukan saya ngomong begini bukan cuma kalian, saya juga menghadapi masalah ini. Walaupun saya ya kan baby boomers, tapi saya dipengaruhi juga oleh ini, ya kan? Nah, jadi itu mungkin jawaban saya ya. Memang kita mesti sabar dengan disiplin rohani yang ya dengan ketat. Oke. Baik, ya mungkin karena waktu saya serahkan Pak Hadi. Ya, Kak.